Perlu kita pahami bahwa orang-orang kafir ketika ingin merusak suatu peradaban, ingin merusak suatu negara, ingin menghancurkan Islam, mereka menggunakan 3 cara, dan ini merupakan hasil daripada perbincangan para alim ulama dari berbagai belahan dunia. Nah, 20 negara para ulama berkumpul di Malaysia beberapa waktu yang lalu dari Aceh dengan hadir Habibie, di mana pertemuan para ulama tersebut menyimpulkan bahwa salah satu wasail fi tahdimil hadar, orang-orang kafir menggunakan 3 cara untuk merobohkan peradaban. Jadi menyajaman mungkin orang-orang kafir diserang oleh Islam langsung dengan senjata, dengan bom. Tetapi hari ini orang-orang kafir menyerang umat Islam, menghancurkan suatu peradaban dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama sekali adalah hadmul usrah, menghancurkan keluarga. Gimana cara menghancurkan keluarga? Cara dihancurkan keluarga dengan menyibukkan para ibu dengan berbagai kesibukan, berbagai pekerjaan, sehingga tidak sempat untuk mendidik dan membimbing anak. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya putih cuma saja pembantu. Seorang ibu tidak pernah ada waktu karena disibukkan dengan berbagai kegiatan. Seorang ibu tidak punya waktu untuk membimbing anak. Pak orang lain, sebaik apapun tentu tidak akan mampu untuk tidak akan sebanding dengan perhatian dan didikan seorang ibu. Jadi cara orang kafir dihancurkan Islam yang pertama dengan hadmul usrah, menghancurkan keluarga dengan disibukkan para ibu, para wanita untuk tidak sempat urus anak, dan juga dijadikan para wanita sibuk dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang tidak berfaedah, sehingga mereka tidak sempat membekali diri dengan ilmu, yang padahal ilmu itu akan menjadi modal yang sangat penting dalam membimbing, mendidik, dan menjaga anak-anaknya. Jadi teman-teman sekalian, para hadirin sekalian, hal yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Bagaimana agar kita bisa mengawal diri sendiri sehingga tidak mampu dijerumuskan di dalam perangkap-perangkap musuh, dalam perangkap-perangkap orang kafir untuk menghancurkan Islam lewat menghancurkan keluarga. Kalau kita bukan penting sekali membekali diri untuk memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga ketika mendidik anak yang punya modal dan punya dasar. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir yang ketika dirusak Islam melalui hadmu nizam tarbiyah, melalui merusak kurikulum pendidikan, sehingga di pendidikan formal misalnya, bobot pendidikan agama ini cukup di. Bahkan kadang-kadang di sekolah-sekolah ada yang model kurikulum pendidikan agama jemur wablah. Pengen kagak suasana kagak suum, cuaca ruang kagak beri suum, badan kagak penuh ngedoh, baru dia pendidikan agama. Walaupun kesenian. Sedangkan pendidikan agama di jam di mana anak-anak sudah ingin cepat-cepat pulang. Bagaimana cara fokus belajar kalau seandainya pendidikan agama ditempatkan di posisi jam terakhir di saat ulun kabosan dan ingin cepat pulang ke rumah. Kadang-kadang sih hanya pendidikan agama dan pun dalam jumlah pelajaran yang cukup. Maka ada juga di antara guru-guru kita yang menawarkan bagaimana seandainya pemerintah memperbaiki kurikulum pendidikan khususnya di Aceh yang sudah diberikan keputusan oleh pemerintah, bagaimana agar kurikulum pendidikan khususnya pendidikan dasar benar-benar terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai moral. Dino, waktu ada kala buku-buku anak SD yang dalam bukunya mereka belajar untuk membaca, maka buku-buku isi bacaannya adalah terkait dengan misalnya ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, dan seterusnya. Ataupun nama model buku jamun ini Kerbau Pak Madi. Kerbau Pak Madi ada 3 ekor. Keharaya untuk minyak gula. Kerbau Pak Madi macam 3 ekor. Nanti dengan
hana kumah dari mudi pada jadi tak usaha tetap yang kerbau pemandi 3 ekor dari jamun sampai gini mantan 3 ekor tidak bertambah. Jadi tidak ada punya pemikiran progresif untuk berkembang karena bacaan tidak memiliki nilai keilmuan. Seharusnya anak-anak sambil belajar membaca mereka juga dididik untuk tertanam dalam jiwanya nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral dan nilai umat Islam lah bagaimana mengenal Rasulullah SAW. Coba bayangkan itu seandainya buku-buku sekolah dasar untuk mengajarkan anak-anak membaca bunyi bacaan ini kali ini Budi ini Bapak Budi Muhammad Nabi kami Nabi kami senang jika kami suka berbagi, Nabi kami senang jika kami menjadi anak yang berbakti, Nabi kami senang jika kami suka tolong menolong, Nabi kami senang jika kami menjadi anak yang baik budi. Mereka belajar membaca, mengeja. Nanti waktu mengeja juga dibaca baca-baca. Dan apa yang dibaca baca-bacanya akan teresap, tertanam dalam memori pikiran. Sehingga berada di dalam alam bawah sadar. Dari umur dan ini kata turi Nabi Muhammad lah Nabi. Dan tak kenalkan hal-hal yang dicintai ini Nabi, disukai ini Nabi. Nabi suka umatnya berbagi dengan sesama. Nabi suka umatnya tolong menolong. Ataupun tak bukan hal-hal ini. Nabi sosok pemaaf. Nabi sosok yang sangat sabar, Nabi sosok yang cinta kepada umat. Jadi seandainya bacaan-bacaan kepada anak-anak tentu sesuai level usia mereka, karena mungkin terlalu tinggi-tinggi, tapi hal-hal yang mendasar, hal-hal yang terkait dengan perbaikan akhlak, pendidikan moral dijadikan sebagai kurikulum pendidikan di sekolah dasar, maka mungkin akan memiliki hasil yang lebih baik daripada sekedar bacaan-bacaan yang cuma sekedar membuat mereka bisa membaca tetapi tidak bisa menggali faedah sambil belajar membaca. Jadi cara orang kafir dihancurkan Islam adalah juga dengan merusak tatanan pendidikan. Makanya penting bagi ibu-ibu, umi-umi yang sebagian menjadi guru misalnya di sekolah, yang menjadi aktivis di dunia pendidikan untuk memiliki konsen perhatian bagaimana agar pendidikan khususnya di Aceh benar-benar terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Karena menyahana tayo yang pikir, insyaallah yang pikir untuk nanggro tayo dan untuk kebaikan generasi lain. Barangkali untuk pendidikan nasional tidak mungkin diterapkan satu kurikulum yang benar-benar terintegrasi, terpadu dengan hal-hal keislaman karena Indonesia ini adalah nanggro yang majemuk di mana terdiri dari berbagai suku dan agama. Tapi untuk Aceh yang sudah punya kekhususan menjalankan syariat Islam, tentu sangat dimungkinkan agar kurikulum pendidikan formal di Aceh benar-benar saling meluk-luk dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian cara yang kedua kafir di Baitul Islam adalah dengan isqatul qudwah, menghilangkan teladan. Kalau seandainya ada tokoh-tokoh agama yang takugah haji pernah berbuat salah, karena yang namanya manusia tidak akan ada yang sempurna, pasti pernah terjerumus dalam kesalahan walaupun menjadi tokoh agama. Tapi yang jadi masalah ketika tokoh agama melakukan kesalahan, media-media akan memberitakan beritanya dengan betul-betul viral sehingga tokoh agamanya akan cacat namanya, akan runtuh reputasinya sehingga tidak ada lagi menjadi panutan dan teladan di tengah umat. Kalau seandainya ada pesantren, mungkin di pesantren ada yang ada ini umpaki tapi kerana padahal yang umpaki tapi ini kan mengelam daya dan ada lagapo menasi umpaki tidak pernah diberitakan. Di sekolah misalnya ada tawuran, paling berita tiuro katanya ini nggak. Tapi menjadi pesantren ini umpaki tapi kerana yang kadang-kadang berita berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sehingga citra daya rusak akibat pemberitaan yang terlalu berlebihan. Belum lagi kalau seandainya ada tokoh agama yang berbuat salah, ini akan diberitakan dengan begitu viral sehingga image tokoh-tokoh agamanya urang yang diberitakannya menjadi bro image, dan juga berpengaruh kepada urang-urang lain yang juga akan bro image. Maka ini termasuk cara orang kafir di dalam menghancurkan sebuah peradaban. Hadmul usrah, menghancurkan keluarga. Hadmul nizami tarbiyah, menghancurkan tatanan pendidikan. Dan juga
isqatul qudwah, menghilangkan sosok yang dijadikan sebagai teladan.